Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Sementara itu, di luar alam mistik, pemimpin sekte Telapak Berlian sangat terkejut ketika murid-muridnya tiba-tiba meninggal tanpa diduga. Apa? Apa yang barusan terjadi? Siapa yang membunuh murid-muridku? Serunya, membuat yang lain menatap murid-muridnya yang tergeletak di tanah di alam mistik dengan lubang besar di kepala mereka. Astaga, betapa brutal namun efisiennya. Beberapa saat kemudian, jasad kedua peserta yang tewas itu menghilang dari alam mistik sebelum muncul di luar dengan luka mereka yang telah pulih sepenuhnya. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa kita berada di luar alam mistik? Keduanya bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah terbunuh meskipun sudah terbangun di luar alam mistik. Di mata mereka, penglihatan mereka menjadi gelap sesaat, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah berada di luar alam mistik. Pikiran tentang terbunuh barusan bahkan tidak terlintas di benak mereka. Baru setelah pemimpin sekte mereka mendekati mereka dan memberitahu apa yang terjadi, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah dibunuh. Apa? Itu tidak mungkin. Bahkan tidak ada orang di sekitar kita. Seru mereka berdua, tampak sangat bingung dengan situasi tersebut. Apa kau yakin tidak disergap atau semacamnya? Tanya Master Sekte Telapak Berlian kepada kedua murid yang telah dibunuh secara brutal. Saya yakin kita sendirian, Ketua Sekte. Salah satu murid dengan cepat menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Kita berada di lahan terbuka dan kita belum bertemu peserta lain sejak kita masuk. Lalu, bagaimana kalian berdua mati? Siapa yang membunuh kalian? Gumam pemimpin sekte itu dengan suara linglung. Bahkan dia sendiri tidak melihat apa yang terjadi pada mereka melalui harta karun itu. Kematian mereka begitu mendadak dan acak, sehingga jika dia diberitahu bahwa murid-muridnya dibunuh oleh hantu, dia mungkin akan mempercayainya. Kemudian, ketua sekte menoleh ke arah Senior Nie dan membungkuk kepadanya. Senior Nie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Di mana para peserta meninggal begitu saja? Senior Nie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun apa yang akan terjadi, karena peserta kalian telah meninggal di dalam alam mistik terlepas dari keadaan apapun, sekte kalian sekarang didiskualifikasi. Poin apapun yang kalian terima sebelum diskualifikasi akan menjadi skor akhir kalian." Ketua sekte Telapak Berlian terhuyang-huyang seperti akan pingsan setelah mendengar kata-kata Senior Nie. Bagaimana mungkin mereka didiskualifikasi begitu cepat di alam mistik? Mereka telah berada di peringkat 10 besar selama lebih dari 100 tahun. Dengan kecepatan seperti ini, akan menjadi keajaiban jika mereka berhasil masuk ke peringkat 100 besar. Bagaimana tragedi seperti ini bisa menimpa sekte mereka? Siapa yang telah mereka sakiti sehingga pantas menerima ini? Namun, meskipun pemimpin sekte Telapak Berlian sangat ingin meminta kesempatan kedua, dia tahu itu sia-sia, dan dia hanya akan membuat dirinya menjadi bahan tertawaan. Para pemimpin sekte lainnya menelan ludah gugup ketika melihat ini. Diam-diam berdoa dalam hati agar hal ini tidak terjadi pada sekte mereka. Namun sayangnya, dalam beberapa jam ke depan, banyak peserta lain mengalami tragedi yang sama seperti yang dialami sekte Telapak Berlian. Para peserta berjatuhan meninggal satu persatu tanpa ada siapapun yang mengetahui penyebabnya. Dan ini menimbulkan kehebohan besar di luar alam mistik. Yah Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Mungkinkah ini peserta lain? Ataukah seseorang dari alam mistik yang bertanggung jawab atas ini? Ini terlalu banget. Dengan kecepatan seperti ini, peringkat sekte untuk 10 tahun ke depan akan kacau balau. Senior Nie sangat bingung dengan situasi ini, karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Apa yang kau pikirkan sedang terjadi, Tetua Nie? Tanya salah satu bola kristal kepadanya. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Seseorang membunuh semua orang ini tanpa menunjukkan dirinya atau metodenya, seolah-olah dia memiliki senjata tak terlihat atau sesuatu yang serupa. Dan dengan kecepatan dia membunuhnya, mempertimbangkan jarak antara setiap korban, predator ini bergerak sangat cepat. Apa arti semua ini? Tanya suara lain. Setelah berpikir sejenak,
Tetua Nie berkata, "Ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Tapi jika kita tidak dapat melihat pembunuh ini dari harta karun itu, dia mungkin berasal dari alam mistik, dan karena suatu alasan, dia membunuh setiap peserta. Adapun alasan dia melakukan itu, kita mungkin tidak akan pernah tahu. Kita tahu bahwa penduduk asli di dalam alam mistik tidak terlalu ramah terhadap kita orang luar, tetapi mereka belum pernah secara terang-terangan memburu para peserta sampai hari ini. Apakah ada sesuatu yang berubah di dalam alam mistik?" Salah satu suara dari bola kristal terdengar. "Apa yang harus kita lakukan tentang peringkat sekte tahun ini? Sudah sangat kacau dan masih ada 3 minggu lagi. Dengan kecepatan seperti ini, semua peserta akan didiskualifikasi." Senior Nie kemudian berkata, "Dunia kultivasi pada dasarnya tidak stabil. Apapun bisa terjadi, bahkan peristiwa konyol yang tak terbayangkan. Dan ini hanyalah salah satu momen seperti itu. Bahkan jika peringkat sekte terbalik tahun ini, di mana sekte terendah perdamanya menjadi pertama dan sekte pertama perdamanya menjadi terakhir, kita akan menilainya seperti biasa." Sementara itu, di kuil inti naga Long Ijiun dan para tetua sekte lainnya tampak sangat khawatir dengan situasi saat ini. "Aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sudah seminggu sejak alam mistik bermula, dan kita belum melihat bayangan murid Yuan, apalagi orangnya sendiri. Kuharap dia baik-baik saja." Long Ijiun menghela nafas, sama sekali tidak menyadari bahwa Yuan berada di balik fenomena ini. Meskipun dia menyuruh Yuan untuk menyingkirkan sebanyak mungkin peserta lain, Long Ijiun tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti ini. Namun, 2 orang di sana memahami apa yang terjadi. "Sioha, serangan tak terlihat ini, pasti dia kan?" Feng Yuxiang bertanya kepadanya. Setelah hening sejenak, Sioha mengangguk. Cara semua orang ini dibunuh seefisien mungkin dengan satu serangan ke kepala, itu jelas mirip dengan gaya bertarung Yuan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Yuan, dia jelas sudah terbiasa dengan gaya bertarungnya. Dan Yuan adalah seseorang yang selalu mengincar kepala jika mungkin. Dari ribuan binatang roh yang telah dia bunuh, sebagian besar mati hanya dengan satu serangan ke kepala. Setelah mendapat konfirmasi dari Xiahua, Feng Yuxiang berkata kepada Long Yijun dan yang lainnya, "Kurasa Tuan Muda berada di balik serangan-serangan ini." "Apa? Yuan? Benarkah? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Tetua Xuan dengan cepat. "Pola serangan dan serangan tak terlihat ini, salah satu senjata jiwa Tuan Muda dapat menjadi tak terlihat, dan melihat ukuran lubang-lubang ini, itu sesuai dengan kemampuan jurang bintang miliknya," jelas Feng Yuxiang kepada mereka. "Jika memang begitu, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Dari mana dia membunuh mereka?" tanya Tetua Shen. "Aku punya dugaan, tapi kedengarannya agak terlalu tidak masuk akal bahkan untuk Tuan Muda," kata Feng Yuxiang. "Mari kita dengar," Long Yijun berkata dengan... Setelah mendapat konfirmasi dari Xiahua, Feng Yuxiang berkata kepada Long Yijun dan yang lainnya, "Kurasa Tuan Muda berada di balik serangan-serangan ini." "Apa? Yuan? Benarkah? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Tetua Xuan dengan cepat. "Pola serangan dan serangan tak terlihat ini, salah satu senjata jiwa Tuan Muda dapat menjadi tak terlihat, dan melihat ukuran lubang-lubang ini, itu sesuai dengan kemampuan jurang bintang miliknya," jelas Feng Yuxiang kepada mereka. "Jika memang begitu, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Dari mana dia membunuh mereka?" tanya Tetua Shen. "Aku punya dugaan, tapi kedengarannya agak terlalu tidak masuk akal bahkan untuk Tuan Muda," kata Feng Yuxiang. "Mari kita dengar," Long Yijun berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Feng Yuxiang menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Langit. Apa? Maksudmu murid Yuan membunuh mereka dari langit, jadi dia bisa terbang?" Tetua Shen menatapnya dengan mata terbelalak, karena itu terlalu sulit dipercaya. Lagi pula, hanya Grandmaster Roh yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Feng Yuxiang menghela nafas. "Itulah mengapa aku tidak ingin mengatakannya. Kedengarannya tidak masuk akal, aku tahu, tapi itu satu-satunya hal yang bisa kupikirkan." Lalu dia melanjutkan, "Coba pikirkan. 2 korban pertama berada di padang rumput kosong sejauh bermil-mil tanpa tempat untuk bersembunyi, namun mereka dibunuh tanpa melihat bayangan siapapun. Jika tidak ada orang di sekitar mereka, maka serangan itu hanya bisa datang dari satu tempat, yaitu langit." "Begitu, masuk akal, tapi sekaligus juga tidak masuk akal," kata Tetua Xuan. "Untuk menyerang dari langit, murid Yuan pasti telah belajar terbang, tetapi untuk melakukannya, ia harus mencapai tingkat Grandmaster Roh terlebih dahulu.
Namun alam mistik baru dibuka seminggu yang lalu. Bahkan jika murid Yuan entah bagaimana berhasil lolos dari penghapusan basis kultivasinya, ia tetap tidak akan mampu mencapai tingkat Grand Master Roh dalam waktu sesingkat itu. Setidaknya seharusnya tidak. Feng Yuxiang mengangguk. Aku tidak tahu. Tuan muda itu tidak bisa diprediksi. Dia benar-benar alasan mengapa aku mencoba menghindari kata mustahil, karena entah bagaimana dia selalu membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Mari kita terus mengamati. Mungkin murid Yuan akan muncul cepat atau lambat, saran Tetua Shan. Di dalam alam mistik, Wang Xiying menyaksikan Yuan mendiskualifikasi murid ke-39 dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu. Dengan kecepatan seperti ini, dia akan membunuh semua peserta di alam mistik sebelum batas waktu 30 hari berakhir. Wang Xiying menghela nafas dalam hati. Perbedaan antara Yuan dan semua peserta lainnya terlalu besar. Hal ini membuat Wang Xiying bertanya-tanya mengapa dia begitu baik dan ramah padanya. Biasanya, seseorang yang tertutup seperti pemain Yuan tidak akan mengungkapkan begitu banyak hal tentang dirinya kepada orang asing seperti dia, namun dia berbicara padanya seolah-olah mereka sudah berteman. Faktanya, Wang Xiying sudah menganggap pemain Yuan sebagai temannya, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Selamat Yuan," Wang Xiying jadi berkata kepadanya. "Hah? Untuk apa?" Dia sedikit mengangkat alisnya dengan bingung. "Selamat atas pencapaian juara pertama di alam mistik tentunya." "Haha, kita belum tahu itu. Masih ada 3 minggu lagi. Apapun bisa terjadi dalam 3 minggu ke depan." "Kau sangat rendah hati, Yuan. Pikirkan saja, kau adalah seorang Grand Master Roh yang dapat mengalahkan peserta manapun dengan satu pikiran. Siapa di tempat ini yang bisa menyaingi orang sepertimu?" "Mungkin memang begitu, tetapi terlepas dari tingkat kultivasiku, aku hampir mati hari ini. Ini menunjukkan kepadaku bahwa sekuat apapun dirimu, kau tidak tak terkalahkan dan kau tidak boleh lengah di dunia kultivasi." "Kalau kau mengatakannya seperti itu, kurasa memang begitu," Wang Xiying mengangguk. Sementara itu, di pagoda mistik, 3 sosok berdiri di depan sebuah bangunan tinggi yang memancarkan aura keagungan. "Apa yang kita lakukan di sini, kakek?" tanya Lan Yingying kepadanya. "Aku hanya ingin ke sini, itu saja," jawab kakek Lan dengan suasana hati yang muram. Setelah berdiri di sana dalam diam selama beberapa menit, kakek Lan berubah menjadi wujud binatangnya dan membawa keluarganya kembali ke hutan suci. Sementara itu, di suatu tempat di alam mistik, Gao Donya dan Xie Jie akhirnya memulai perjalanan mereka setelah menghabiskan seminggu penuh untuk meningkatkan kultivasi mereka hingga mencapai alam prajurit roh. Energi spiritual di dunia ini sangat melimpah dan rakai. Seandainya dunia luar seperti ini, aku pasti sudah menjadi guru roh. Xie Jie menghela nafas panjang. Lalu dia menoleh ke arah Gao Donya dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita masih belum tahu di mana murid Yuan berada. Akan sia-sia jika kita mencarinya padahal kita bahkan tidak tahu di mana kita berada, apalagi di mana dia berada. Satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengikuti rencana dan mendapatkan poin sebanyak mungkin dengan waktu yang tersisa," kata Gao Donya. Dan dia melanjutkan, "Semoga itulah yang dia lakukan juga." "Lalu apa yang ingin kau lakukan?" "Berburu binatang roh selama 3 minggu ke depan," saran Xie Jie, karena itu tampaknya merupakan metode paling efisien untuk mengumpulkan poin. Gao Donya menyiritkan matanya ke arahnya dan berkata, "Wanita yang begitu polos, apa kau benar-benar percaya bahwa hanya kau yang berpikir seperti itu? Kita tidak akan meraih juara pertama jika melakukan hal seperti ini. Jangan panggil aku wanita, aku punya nama, Xie Jie. Dan apa kau benar-benar pikir kita bisa meraih juara pertama hanya dengan kita berdua? Ambisimu terlalu tinggi. Aku tidak tahu bagaimana pendapatmu, tapi aku selalu berusaha mendapatkan hasil terbaik, dan hasil terbaik untuk alam mistik adalah pagoda mistik." "Pagoda mistik? Tidak ada yang pernah membuka tempat itu sejak zaman dahulu. Apa yang membuatmu pikir kau bisa membukanya? Jika aku memiliki sikap sepertimu, aku tidak akan pernah bisa membukanya," kata Gao Donya, lalu berbalik dan mulai berjalan. "Cukup basa-basinya. Kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk meningkatkan kultivasi kita." "Karena kau begitu pintar, kenapa kau tidak memberitahuku di mana kita bisa menemukan pagoda mistik?" kata Xie Jie. Gao Donya kemudian menunjuk ke langit, di mana sebuah bintang biru berkelap-kelip. "Jika kau melakukan riset sebelum datang ke sini, kau pasti tahu bahwa dengan mengikuti bintang biru, kau akan sampai di pagoda mistik. Ini bukan pertama kalinya orang-orang datang ke tempat ini. Serius, mengapa ketua sekte memilih orang sepertimu untuk datang ke sini jika kau tidak menganggap ini serius?" "Cah," Xie Jie mendesah kesal mendengar jawaban Gao Donya yang membuatnya terdiam. Dengan demikian,
mereka memulai perjalanan menuju pagoda mistik, seperti halnya setiap peserta lain di alam mistik. Biasanya, mereka akan berburu binatang roh dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk meningkatkan poin mereka. Tetapi tahun ini berbeda, karena semua orang ingin naik ke surga roh, di mana karier mereka sebagai kultivator pasti akan mencapai tingkat yang baru. Sekalipun sekte mereka mendapat peringkat lebih rendah karena hal ini, tak satu pun dari para peserta yang mempermasalahkannya. Dalam pikiran mereka, karena ada seseorang yang sejahat Yuan yang berpartisipasi di alam mistik, satu-satunya cara mereka bisa mengalahkan orang seperti dia adalah dengan melakukan hal yang luar biasa dan membuka pagoda mistik. Sepertinya semua peserta menuju ke pagoda mistik, para pengamat di luar alam mistik memperhatikan hal ini. Alam mistik tahun ini benar-benar kacau. Bukan hanya para peserta terbunuh oleh kekuatan misterius, tetapi mereka juga tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Semua ini gara-gara kehadiran Senior Ni, salah satu ketua sekte di sana menghela napas. Tapi, bisakah Anda menyalahkan mereka? Jika saya berada di posisi mereka, saya juga akan berusaha melakukan apapun yang saya bisa untuk pergi ke surga roh. Seandainya aku tidak begitu tua dan harus mengurus seluruh sekte, aku juga ingin mencoba untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Sementara para pemimpin sekte saling bergumam, Senior Ni dan orang-orang di surga roh berbicara satu sama lain. Menurutmu, apakah pagoda mistik akhirnya akan dibuka tahun ini? Tanya salah satu bola kristal. Kemungkinan besar tidak, kata suara lain. Ya, saya juga sangat meragukannya. Alam mistik telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan penantang yang tak terhitung pula, namun tak seorang pun berhasil membuka pagoda mistik. Tahun ini pun tidak akan berbeda. Namun Senior Ni tersenyum dan berkata, sebenarnya ada satu orang yang berhasil membuka pagoda mistik. Hah? Ada orang seperti itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Separuh dari penonton mendengar ini untuk pertama kalinya. Apakah Anda sedang membicarakan pemilik alam mistik, Tetua Ni? Tunggu sebentar. Alam mistik punya pemilik. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Senior Ni mengangguk dan berkata, tidak mengherankan jika sebagian dari kalian tidak mengetahui hal ini, karena hanya disebutkan dalam gulungan kuno mengenai alam mistik. Bertahun-tahun yang lalu, ketika alam mistik masih belum memiliki tuan, orang-orang dapat masuk dan keluar tempat itu sesuka hati. Namun semua itu berubah ketika seorang pemuda, memasuki alam mistik dan menjadi pemilik, meninggalkan tempat itu, dan dia tidak pernah terdengar lagi. Tentu saja, orang ini juga membuat aturan baru untuk alam mistik dan menutup pintanya. Sekarang hanya mereka yang memiliki token yang diizinkan masuk ke dalam. Lalu seseorang bertanya, bagaimana dengan tokennya? Dari mana kita mendapatkannya? Tempat itu diberikan kepada para pendiri sekte kami, dan kami telah menjadi tuan rumah alam mistik sejak saat itu. Tidak ada satupun selain para pendiri yang tahu mengapa kita melakukan ini, tapi ini telah menjadi semacam tradisi dan tidak ada yang benar-benar mempertanyakannya lagi, kata Senior Ni kepada mereka. Ya ampun, dan aku kira kita melakukan ini karena kita merekrut talenta potensial untuk sekte kita, salah satu suara bergumam dengan suara bingung. Sejujurnya, begitulah bagian besar dari kita melihat hal ini saat ini. Jadi terlepas dari apa yang dipikirkan para pendiri kita, inilah hasilnya, kata suara lain. Sementara itu, di dalam alam mistik, Wang Shuying tiba-tiba menunjuk ke bangunan tinggi di ujung cakrawala dan berkata, lihat pagoda itu, aku kira itu pagoda mistik. Yuan mengangguk dan mempercepat langkahnya sedikit, dengan cepat mendekati pagoda di kejauhan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di pagoda dan Yuan turun dari langit. Kita sampai di sini jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, karena kita terbang ke sini. Lihat pintunya. Ini pasti pagoda mistik. Wang Shuying menunjuk ke bagian atas pintu yang tempat isian pagoda mistik terukir. Tempat ini terlihat lebih biasa daripada yang aku bayangkan, kata Yuan, sambil memandang pagoda mistik. Kau juga berpikir begitu? Wang Shuying setuju dengannya, dan dia melanjutkan. Aku kira tempat ini akan lebih istimewa, tetapi aku sudah sering melihat bangunan serupa di benua barat. Namun tempat ini memang memberiku perasaan unik yang tidak dimiliki tempat lain, tetapi aku tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa perasaan itu. Ayo kita melihat-lihat di tempat ini, saran Wang Shuying. Mereka berdua kemudian berjalan mengelilingi pagoda mistik untuk melihat apakah ada sesuatu di sekitar tempat itu. Secara literal 1 menit kemudian, mereka kembali ke depan tempat itu. Aku tidak melihat ada sesuatu yang istimewa. Bagaimana denganmu? Yuan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan indera ilahi, dia tidak bisa melihat sesuatu yang unik di tempat itu. Tentu saja,
Indra ilahinya tidak mampu menembus pagoda mistik karena suatu alasan, seolah-olah ada sesuatu yang melindunginya. Beberapa saat kemudian, Wang Shuying tiba-tiba mendekati pintu pagoda mistik dan mencoba membukanya. Namun dia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin karena tidak ada gagang pintu di pintu tersebut. Jadi, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengetuk pintu. "Halo, ada orang di dalam?" Tidak ada yang menjawabnya, sesuatu yang sudah diduga Wang Shuying sebelum mengetuk pintu. "Apakah kau punya ide bagaimana cara membuka tempat ini?" Wang Shuying menoleh ke arah Yuan yang berdiri di sana dalam keheningan, memandang pagoda mistik dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Yuan, kamu baik-baik saja?" tanyanya lagi. "Iya," Yuan mengangguk, lalu melanjutkan. "Entah kenapa tempat ini terasa sangat membangkitkan nostalgia, seolah-olah aku pernah kesini sebelumnya." "Kau terlalu banyak berpikir. Jelas sekali, tidak mungkin kau sudah berada di sini sebelumnya," Wang Shuying terkekeh. "Kurasa," Yuan mengangguk dan mendekati Wang Shuying sebelum berdiri di pintu masuk pagoda mistik. Pada saat itulah, pintu-pintu yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun tiba-tiba mulai bergetar. Ini? Mata Wang Shuying membelalak kaget ketika pintu tiba-tiba terbuka. Mengapa pintu tiba-tiba terbuka? Mereka bahkan tidak melakukan sesuatu yang istimewa. "Mungkin pintu itu terbuka karena aku mengetuknya," gumamnya. Karena itu satu-satunya penjelasan yang bisa ia pikirkan. Pagoda mistik terbuka. Kenapa? Yuan mengangkat alisnya saat melihat pintu terbuka secara otomatis. Namun, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka di dalam. Jadi mengapa pintu-pintu itu terbuka? "Ayo kita masuk dan memeriksanya," saran Yuan. Tunggu, Wang Shuying berbalik, meraihnya, dan dengan cepat menariknya menjauh dari pagoda mistik. Setelah mereka cukup jauh, pintu pagoda mistik tertutup kembali. "Jangan terburu-buru, Yuan. Bagaimana jika itu jebakan? Menurutku ini terlalu mudah. Tidak mungkin pagoda mistik akan terbuka semudah itu untuk kita. Padahal sudah lama tidak ada yang berhasil membukanya." Wang Shuying menjelaskan kepadanya mengapa mereka tidak boleh masuk ke dalam. Yuan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Masuk akal, agak mencurigakan bagaimana tempat itu baru saja dibuka. "Benar sekali. Bagaimana jika kita disergap oleh jebakan begitu kita masuk ke dalam? Itu akan menjadi bencana," kata Wang Shuying. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Yuan padanya. Menurutku sebaiknya kita tunggu sampai ada orang lain masuk ke dalam dan lihat apa yang terjadi. Aku yakin ada orang yang datang ke tempat ini sekarang juga," jawab Wang Shuying. "Baiklah, kita bisa mengamati mereka dari langit, di mana kita seharusnya selamat." Yuan setuju. "Lalu apa yang harus kita lakukan sementara itu?" Entahlah, sudah agak larut, jadi saya akan keluar dari akun untuk hari ini. Aku juga hampir waktunya makan malam." Maka keduanya berkeliling pagoda mistik selama beberapa menit lagi sebelum keluar dari sistem. Di dunia nyata, Yuan berkata kepada Meishu, "Aku telah tiba di pagoda mistik." "Benarkah? Apa kau berhasil membukanya?" tanya Meishu sambil menyuapinya makan malam. "Soal itu, pagoda mistik terbuka dengan sendirinya, tapi mungkin itu jebakan, jadi kami tidak masuk ke dalam." "Tunggu, kami? Kau bersama seseorang?" Meishu mengangkat alisnya. "Benar, aku sedang bersama Wang Shuying sekarang. Aku bertemu dengannya secara kebetulan, dan kami telah berpergian bersama sejak saat itu." "Begitu," gumam Meishu. "Ngomong-ngomong, apakah kamu bertanggung jawab atas kematian para peserta? Banyak peserta yang didiskualifikasi setelah terbunuh oleh serangan tak terlihat." Meishu menceritakan tentang kekacauan yang terjadi di luar alam mistik karena tindakannya. "Oh, iya, itu aku. Aku yang mengurusi semua orang saat kita mendekati pagoda mistik. Jumlahnya banyak, tapi aku pastikan untuk membunuh mereka semua seperti yang disarankan oleh ketua sekte." "Jadi, Feng Feng dan Xiu Hua benar bahwa kamu yang bertanggung jawab atas serangan-serangan itu." "Semua peserta tidak terluka setelah meninggalkan alam mistik kan?" tanya Yuan padanya. Satu-satunya alasan dia bisa membunuh mereka dengan begitu mudah karena dia diberitahu bahwa mereka tidak akan mati di dalam alam mistik. "Iya, mereka semua baik-baik saja. Namun,
Beberapa dari mereka kehilangan beberapa tingkat kultivasi setelah terbunuh. Meishu meriwayatkan hal ini kepadanya. Ya, setidaknya mereka tidak terluka, kata Yuan dengan santainya. Dalam pikirannya, jauh lebih baik kehilangan kultivasi daripada mati, karena kultivasi dapat dipulihkan seiring waktu, sementara kematian sifatnya permanen, paling tidak para NPC. Meishu juga tidak terlalu memikirkan hal itu, karena dia bukan seorang kultivator. "Apakah kamu akan bermain malam ini?" tanya Yuan kepadanya setelah makan malam. "Iya, aku mau." "Oke." Beberapa saat kemudian, Yuan kembali bermain sementara Meishu pergi tidur. Di dalam permainan, Yuan terbang menuju ke langit dan mulai mengawasi pagoda mistik, dengan sabar menunggu seseorang jatuh ke dalam jebakan ini. Begitu menyadari bahwa mungkin akan butuh waktu lama sebelum seseorang muncul, dia memutuskan untuk mulai melatih kemampuan flyingnya di langit. Maka, Yuan menghabiskan sepanjang malam berputar-putar di sekitar tempat itu, meningkatkan kecepatan terbang dan manuver angkasanya. Wang Shuying kembali bermain di pagi hari. "Selamat datang," sapa Yuan. "Yuan, kamu kapan kembali online?" tanyanya kepadanya. "Sejak tadi malam." "Apa? Kamu menghabiskan sepanjang malam bermain? Itu tidak sehat loh," Wang Shuying menasihatinya. Lalu dia bertanya, "Apakah ada orang yang datang sama sekali?" "Tidak, aku tidak melihat seseorang pun." "Mungkin butuh beberapa hari sebelum seseorang." Tunggu, aku merasakan kehadiran sesuatu tidak jauh dari sini." Yuan tiba-tiba menyalaki perkataannya. "Benarkah? Kalau begitu mari kita bersembunyi," kata Wang Shuying. Yuan mengangguk dan membawanya ke udara, bersembunyi di dalam awan. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah figur mendekati pagoda mistik. Entah kenapa orang itu tampak familiar." Yuan menyipitkan matanya ke arah Yua berawan konyol itu. Setelah berpikir sejenak, dia ingat di mana dia pernah melihat orang itu. "Ah, itu dia, pemain yang ingin aku tunjukkan wajahku kepadanya." "Dia seorang pemain?" tanya Wang Shuying. "Iya." Mereka berdua terus mengamati setiap gerakan pemain itu. Pemain pertama mengamati sekeliling pagoda mistik seperti yang mereka lakukan saat pertama kali tiba. Setelah tidak menemukan sesuatu yang istimewa, pemain berdiri di depan pintu dan mulai mengetuknya. Namun tidak ada respon dari pagoda mistik. "Entah apa yang terjadi, mengapa pintu tidak terbuka untuknya?" gumam Wang Shuying dengan suara bingung. "Mari kita tunggu sedikit lebih lama," saran Yuan. Beberapa menit kemudian, pemain mulai menendang pintu pagoda mistik, berharap dapat membukanya secara paksa. Begitu pemain menyadari bahwa menendang pintu tidak ada gunanya, dia mulai memukulnya dengan pedang biasa yang ada di tangannya. Ding! Pedang itu terpantul setelah mengenai pintu dan terlepas dari genggaman pemain. Setelah mengambil kembali pedang tersebut, pemain mencoba memukul pintu itu lagi beberapa kali. Namun, pada akhirnya, pagoda mistik tetap tidak mengalami kerusakan. "Sepertinya pagoda mistik tidak akan terbuka untuknya," kata Wang Shuying. "Kalau begitu, tidak ada alasan untuk membiarkannya hidup," kata Yuan, segera mengendalikan Starry Abyss untuk terbang ke arah pemain yang tampak konyol itu dan membuat lubang di wajahnya sedetik kemudian. Setelah mayat pemain menghilang dari alam mistik, Yuan kembali ke tanah bersama Wang Shuying. Pintunya tidak terbuka untuk pemain itu. Aneh sekali. Wang Shuying kembali mengetuk pintu beberapa saat kemudian, tetapi kali ini tidak ada respons. "Tempat ini bahkan tidak buka untuk kita sekarang. Aku penasaran bagaimana tempat ini beroperasi," desahnya. Yuan tidak mengatakan apapun dan mendekatinya. Terbuka lagi." Wang Shuying terkejut ketika pintu tiba-tiba terbuka. Lalu dia menoleh dan menatap Yuan dengan ekspresi berpikir di wajahnya. "Yuan, bisakah kau pergi ke sana sebentar?" Wang Shuying menunjuk. Yuan mengangguk dan berjalan ke lokasi tersebut. Dan seperti yang Wang Shuying duga, pagoda mistik menutup pintunya ketika Yuan menjauhkan diri dari bangunan itu. "Yuan, kurasa pintunya terbuka untukmu. Kembalilah ke sini," kata Wang Shuying kepadanya. "Untukku? Kenapa?" Yuan mengangkat alisnya dengan bingung. Begitu dia mendekati pagoda mistik, pintu-pintu itu terbuka kembali. "Lihat, pintunya terbuka saat kau mendekat, dan pintu itu akan tertutup jika kau pergi," kata Wang Shuying. Lalu dia melanjutkan, "Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Apakah kamu melakukan sesuatu yang istimewa sebelum datang ke sini?" Yuan menggelengkan kepalanya. "Seingatku, tidak.
Selain melawan beberapa iblis dan bertemu dengan keluarga Lan, dia sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Tunggu sebentar. Jika penguasa Empyrean milik Sang Tuan, mungkin pagoda mistik mengenalinya, makanya ia membuka pintunya untukku. Yuan tiba-tiba teringat fakta itu. Kalau begitu, aku akan masuk ke dalam, kata Yuan beberapa saat kemudian. Aku akan ikut denganmu, kata Wang Shuing cepat-cepat. Meskipun mungkin ada jebakan di dalam, itu jauh lebih baik daripada tinggal di luar sendirian, terutama karena mungkin ada banyak peserta yang akan segera datang. Dengan kata lain, dia merasa jauh lebih aman di sisi Yuan. Yuan mengangguk, dan keduanya memasuki pagoda beberapa saat kemudian. Tempat ini kosong, kata Wang Shuing sambil melihat sekeliling ruangan yang benar-benar kosong. Hanya ada tangga spiral beberapa meter di depannya. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan ruangan itu benar-benar kosong, mereka melanjutkan ke lantai kedua. Namun lantai kedua juga kosong. Tidak ada apa-apa di sini juga. Di mana harta karunnya? Tempat yang sesulit untuk dimasuki harusnya memiliki setidaknya beberapa harta karun yang luar biasa, bukan? Wang Shuing menghela nafas. Dan seperti sebelumnya, setelah menghabiskan beberapa menit melihat-lihat, mereka melanjutkan ke lantai berikutnya. Dari penampakannya di luar, pagoda mistik seharusnya memiliki 9 lantai, kata Wang Shuing saat mereka memasuki lantai 3. Kenapa aku tidak terkejut? Wang Shuing hanya menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika melihat bahwa tidak ada apa-apa di lantai 3 juga. Namun mereka tetap melihat sekeliling. Beberapa saat kemudian, mereka sampai ke lantai 8, dan seperti diduga, lantai itu kosong. Hanya ada satu lantai lagi. Kuharap ada sesuatu di sana, kata Wang Shuing setelah melihat-lihat tempat itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mereka berjalan ke lantai atas. Lihat, ternyata ada sesuatu di sini, seru Wang Shuing dengan gembira ketika ia menyadari ada sesuatu yang berbeda di ruangan itu. Namun, ketika ia menyadari apa sebenarnya benda-benda itu, kegembiraannya langsung lenyap. Sebuah tempat tidur, meja, kursi. Hanya itu, Wang Shuing menghela nafas. Lalu dia memperhatikan masker yang tergantung di dinding di belakang meja. Yah, itu sesuatu yang unik kupikir. Yuan melihat sekeliling dan berkata, Yah, aku diberitahu bahwa penguasa alam mistik dulu tinggal di sini, jadi masuk akal jika ruangan ini terlihat seperti ini. Lalu dia menoleh ke terlihat masker di dinding dan bergumam. Itu pasti masker yang dia kenakan. Masker yang terlihat biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan masker jada belak milik Sang Tuan, masker di dinding itu terlihat terlalu biasa. Bahkan itu hanyalah masker biasa tanpa keistimewaan apapun. Aku berharap masker ini adalah harta karun, tetapi ternyata biasa saja, kata Wang Shuing setelah memeriksa masker tersebut. Ini, lalu dia menyerahkannya kepada Yuan. Masker lamamu rusak kan? Kamu bisa pakai yang ini saja. Terima kasih. Yuan menerima masker dan segera memakainya kembali di wajahnya. Secara kebetulan, masker itu pas sekali di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jelas tidak ada apa-apa di ruangan ini selain perabotannya, kata Wang Shuing. Yuan melihat sekeliling dan ia menyadari bahwa ada tangga lain yang menuju ke atas. Masih ada satu lantai lagi, katanya kepadanya. Apa? Bagaimana mungkin? Aku ingat dengan jelas bahwa hanya ada 9 lantai di tempat ini. Setidaknya begitulah kelihatannya dari luar. Aku juga menghitung ada 9 lantai. Yuan setuju dengannya. Mungkin ini lantai rahasia di mana harta karun disimpan? Mata Wang Shuing mulai berbinar-binar lagi dengan gembira dan harapan. Mari kita periksa. Beberapa saat kemudian, mereka menaiki tangga. Lantai 10 jelas jauh lebih kecil daripada lantai lainnya, hampir seperti loteng atau semacamnya. Namun di lantai ini juga tidak ada apa-apa. Setidaknya tidak ada sesuatu yang berbentuk fisik. Menurutmu, gambar apa ini? Tanya Yuan sambil menatap gambar yang rumit di lantai. Ini terlihat seperti lingkaran sihir. Setidaknya begitulah penampakannya di film-film, kata Wang Shuing. Lalu dia melanjutkan. Tapi ini dunia kultivasi, jadi mungkin ini adalah formasi. Aku pernah melihat beberapa formasi serupa sebelumnya, tapi tak satupun yang terlihat serumit ini. Kurasa inilah yang melindungi pagoda mistik, kata Wang Shuing setelah berpikir sejenak. Aku juga berpikir seperti itu, Yuan setuju. Namun tetap saat keduanya bersiap untuk kembali ke bawah, formasi itu tiba-tiba mulai bersinar terang. Apa yang terjadi? Seru Wang Shuing dan tanpa sadar dia memeluk Yuan. Aku tidak tahu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, keduanya menghilang dari ruangan itu, seolah-olah mereka telah diteleportasi atau semacamnya. Begitu Yuan dan Wang Shuing menghilang dari lantai 10 pagoda mistik, bangunan itu sendiri mulai memancarkan cahaya biru terang bersinar memancar ke sinar agung ke langit, agar dapat dilihat oleh semua orang di alam mistik.
Di hutan suci, Lan Yingying sedang mengapung di atas air terjun tempat Yuan menghamilinya dengan ekspresi linglung di wajahnya ketika ia pertama kali melihat pilar cahaya berwarna biru langit di kejauhan yang menembus langit. Apa itu? Entah mengapa, Lan Yingying merasa terdorong untuk mendekati cahaya itu. Beberapa saat kemudian, kakek dan neneknya terlihat terbang ke arahnya di langit. "Kakek, apa yang terjadi?" tanyanya padanya. "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya suara itu berasal dari pagoda mistik. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Kita harus melihat apa yang terjadi," kata kakek Lan kepadanya dengan nada mendesak. Lan Yingying segera meninggalkan air untuk mengenakan pakaiannya. Beberapa saat kemudian, kakek Lan berubah menjadi wujud binatangnya sebelum membawa kedua orang lainnya ke langit, terbang menuju arah pancaran sinar tersebut. Sementara itu, di luar alam mistik, para penonton terkejut ketika melihat pancaran cahaya berwarna biru langit. Namun, mereka tidak terkejut karena cahaya itu sendiri. Mereka terkejut karena pilar cahaya itu entah bagaimana berhasil menembus alam mistik dan muncul di dunia mereka, menembus langit mereka juga. Astaga, apa yang terjadi kali ini? Suara-suara dari bola kristal sangat terkejut dengan fenomena ini. Ini juga pertama kalinya saya melihat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senior Nie menggelengkan kepalanya dengan kerutan gugup di wajahnya. Terlalu banyak kejadian yang tidak dapat dijelaskan terjadi di alam mistik tahun ini. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Perasaan yang kurasakan dari pilar cahaya itu, apakah itu formasi transportasi? Mirip dengan saat aku turun ke surga bawah dari surga roh. Senior Nie tiba-tiba menyadari hal ini. "Apa maksudnya?" tanya salah satu suara. Entah seseorang memasuki alam mistik melalui sebuah formasi, atau sebaliknya, seseorang meninggalkan alam mistik, kata senior Nie. Itu... Para penonton terdiam. Siapa yang mungkin melakukan hal seperti itu? Dan untuk alasan apa? Beberapa saat kemudian, salah satu bola kristal berseru keras. Aku juga bisa melihat pilar cahaya di sini." "Apa?" seru senior Nie. Suara lain menimpali. "Benar, aku juga bisa melihatnya. Lihat keluar." Orang-orang yang tinggal di surga roh segera melihat keluar jendela mereka, dan yang mengejutkan mereka, pilar cahaya itu entah bagaimana juga muncul di surga roh. Astaga, jangan bilang ini pilar cahaya yang sama dari alam mistik. Apalagi yang mungkin terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari surga roh sangat bingung dengan pilar cahaya yang tidak dikenal ini, terutama orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam mistik. Para tokoh berpengaruh dari surga roh juga diperingatkan oleh pilar cahaya ini, dan orang-orang dari seluruh dunia segera dikirim untuk menyelidikinya. Sementara itu, setelah menghilang dari pagoda mistik, Yuan dan Wang Shuiying mendapati diri mereka di sebuah platform kecil dikelilingi awan, hampir seperti mereka berada di suatu tempat di langit. Terdapat sebuah jalan tapak yang terbuat dari bahan yang sama dengan platform di depan mereka, dan di ujung jalan tapak ini, terdapat tembok tinggi yang menyerupai tembok kota. "Kita di mana?" tanya Wang Shuiying sambil masih memeluk tubuh Yuan dengan erat. "Ding, Anda telah menemukan kota naga kuno. Ketenaran bertambah 1000. Kota naga kuno? Apakah kita diteleportasi ke tempat ini oleh formasi itu? Tempat apa sebenarnya ini?" gumam Yuan dengan suara linglung. Namun Yuan segera tersadar dari lamunannya ketika mendengar suara teriakan menggema di telinganya. "Siapakah kalian? Bagaimana kalian mengaktifkan formasi teleportasi ini?" Sebelum Yuan sempat bereaksi, selusin mahang bersenjata mengepung Yuan dan Wang Shuiying, dan mereka semua memancarkan kekuatan seorang guru spiritual agung. Yuan? Genggaman Wang Shuiying padanya menjadi semakin erat setelah merasakan suasana yang tidak bersahabat di antara mereka. "Halo, maaf kalau kami seharusnya tidak berada di sini. Tapi kami dibawa ke tempat ini tanpa kehendak kami secara tidak sengaja melalui sebuah formasi. Kurasa begitu," kata Yuan kepada mereka. "Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang menggunakan formasi teleportasi ini selama ratusan ribu tahun," kata salah satu dari mereka. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya yang lain. "Sudah kubilang, aku tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini. Kami juga tidak punya alasan untuk berada di sini. Jadi aku akan sangat menghargai kalau kalian memberitahu kami bagaimana cara kami kembali," kata Yuan kepada mereka.
Sekelompok orang itu menoleh dan saling melihat satu sama lain. Setelah hening sejenak, salah satu dari mereka berkata, "Itu tidak mungkin. Kami juga tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan formasi itu." "Apa? Kita tidak bisa kembali? Bagaimana dengan alam mistik?" seru Wang Shuiying. "Alam mistik? Jangan bilang kau dari surga bawah." Salah satu dari mereka mengenali alam mistik dan bertanya. "Benar, kami datang dari surga bawah," Yuan membenarkan. Setelah hening sejenak, orang yang memimpin mereka berkata, "Terlepas dari situasi kalian, kami akan membawa kalian untuk diinterogasi lebih lanjut. Jika kalian melawan, kami akan membunuh kalian di sini juga." Di mata mereka, baik Wang Shuiying maupun Yuan tidak cukup kuat untuk mengancam mereka, terutama Wang Shuiying yang hanya seorang murid roh, jadi mereka sedikit lengah. "Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain mendengarkan mereka, Yuan," kata Wang Shuiying kepadanya. Yuan mengangguk. "Baiklah, kami akan bekerja sama." Maka rombongan Grandmaster Roh itu mulai mengeskort Yuan dan Wang Shuiying ke arah tembok kota di kejauhan.